Halo guys, selamat datang di ClickFit BMB materi motor learning. Bareng sama aku Sheryl yang hari ini bakalan sharing materi ini ke kalian. Disimak ya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke motor learningnya, mungkin kita bakalan review dulu kali ya. Gimana sih cara tubuh kita tuh bergerak? Nah, pergerakan yang kita ciptakan itu tuh melibatkan berbagai jalur dan struktur saraf dari yang sederhana hingga kompleks. Melibatkan apa aja sih? Melibatkan kortikal, atau area-area otak, subkortikal atau sub area-area otak, dan sumsum tulang belakang yang saling bekerja sama untuk bikin kita tuh bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, di samping kortikal, subkortikal, dan sumsum tulang belakang, pergerakan kita tuh juga melibatkan jalur sensoris dan motoris. Nah, sekarang kita udah tahu gimana sih cara tubuh kita tuh memproduksi suatu pergerakan. Sekarang kita bakal ngebahas nih, motor learning itu sendiri apa sih? Motor learning merupakan pemerolehan, penyimpanan, dan pengambilan kembali pola-pola gerakan tubuh secara tepat. Motor learning melibatkan memori eksplisit yang terbagi atas episodik dan semantik, masih inget gak? Dan memori implisit yang terbagi atas prosedural atau skill memory, priming, dan classical conditioning. Nah, saat kita melakukan suatu pergerakan, ada banyak banget nih jalur di otak yang terlibat. Yang pertama ada prefrontal cortex, yang tugasnya untuk melakukan perencanaan terhadap suatu pergerakan dan cenderung general bukan spesifik. Maksudnya cenderung general bukan spesifik tuh gimana? Kayak gini. Misalnya kita mau ambil gelas. Nah, tugas si prefrontal cortex ini tuh lebih ke ngarahin lengan kita untuk ngambil atau bertindak mendekat ke gelas itu. Jadi si prefrontal cortex ini nggak ngurus jari-jari kecil kita untuk menggapai gagang dari cup itu, tapi lebih cenderung ngatur lengan kita. Yang kedua, ada premotor cortex yang tujuannya tuh untuk melakukan perencanaan pergerakan dan merupakan tempat di mana mirror neurons tuh berada. Jadi kalian inget gak mirror neurons itu apa? Mirror neurons tuh neuron-neuron yang merespon ke tingkah laku yang sifat tuh contagious atau menular. Misalnya kalian ngelihat temen kalian di kelas nguap, akhirnya kalian juga terinspirasi. Bukan terinspirasi sih, secara otomatis kayak nguap juga tanpa kalian sadari. Nah, itu tuh tugas dari mirror neuron. Yang ketiga, ada supplementary motor cortex yang tugasnya untuk mengkoordinasi respon kompleks yang telah dipelajari, seperti melempar, mengetik, serta mengkoordinasikan otot besar untuk mengatur postur tubuh. Yang keempat ada primary motor cortex yang tujuannya untuk menciptakan output yang dikirim ke sumsum tulang belakang agar suatu gerakan bisa terjadi. Ada juga posterior parietal cortex yang berfungsi untuk mengintegrasi posisi tubuh dan lokasinya terhadap objek eksternal, serta mengirim output ke prefrontal cortex untuk melakukan suatu pergerakan. Primary somatosensory cortex yang tugasnya untuk merespon, khususnya untuk stimulus sentuhan di seluruh bagian tubuh, di mana dia juga mengirim output ke prefrontal cortex dan sumsum tulang belakang. Ada juga primary visual cortex, tugasnya untuk mengidentifikasi karakteristik fisik suatu objek, seperti warna, garis, sudut, dan kedalaman. Ada brainstem atau batang otak yang terkhusus untuk atau terspesialisasi untuk spesies-specific behavior atau beberapa perilaku yang cuma bisa dilakukan oleh spesies tertentu. Dan brainstem juga mengirim impuls ke sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir ada cerebellum, tugasnya penting untuk motor learning, perbaikan gerakan kalau ada kesalahan, dan peka terhadap kecepatan suatu gerakan. Nah, di samping bagian-bagian otak yang tadi disebutin, ada juga basal ganglia yang cukup penting untuk motor learning. Basal ganglia sendiri terkoneksi dengan area frontal otak dan penting untuk menginisiasi atau menghambat pergerakan. Basal ganglia juga penting untuk reward learning atau proses pembelajaran yang menggunakan reinforcement untuk meningkatkan intensitas suatu perilaku di masa depan dan juga merupakan area utama untuk memori implisit. Nah, motor learning sendiri kan keren banget ya guys, kayak ibaratnya tuh kita bisa ngelakuin suatu hal secara otomatis di bawah alam sadar dan secara cepat gitu.
Pertanyaannya, apa aja sih tahapan yang harus kita lewatin sebelum suatu aksi yang kita lakuin tuh bisa kita lakukan secara otomatis alias udah gak perlu mikir lagi. Nah, yang pertama, ada yang namanya cognitive stage atau tahapan kognitif, di mana kita menggunakan pemahaman kognitif tentang apa yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian respon. Di sini kita masih mikir, belum bisa melakukan suatu hal secara otomatis. Yang kedua ada associative stage atau tahapan asosiatif, di mana kita masih membutuhkan aksi kognitif atau berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Tahap terakhir atau tahap ketiga disebut autonomy stage, di mana kita secara otomatis mampu melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang. Jadi di sini di autonomy stage merupakan tahap di mana kita sudah bisa melakukan suatu hal secara otomatis. Next, kita bakalan belajar tentang variabel apa saja sih yang mempengaruhi motor learning itu sendiri. Nah, jadi variabel yang mempengaruhi itu secara garis besar dibagi dua. Ada variabel fisik dan variabel psikologis. Di variabel fisik sendiri ada ketajaman indera, struktur tubuh, keahlian, ketahanan, dan kecepatan reaksi atau reaction time. Dan kedua ada variabel psikologis, di mana melibatkan pengalaman belajar, motivasi, emosi, pengaruh sosial, dan intelijensi. Ternyata selain variabel fisik dan variabel psikologis yang tadi dibahas, ada juga variabel yang mempengaruhi motor, learning, dan performa. Yang pertama ada reinforcement and knowledge result atau KR, yang kedua ada knowledge of performance, yang ketiga ada distribution of practice, yang keempat ada observational learning of motor skill, dan yang terakhir ada transfer from previous learning. Nah, dalam reinforcement and knowledge of research sendiri atau disingkat KR, pernah nih ada eksperimen yang dilakukan oleh Trowbridge dan Kaysen tahun 1932. Mereka berdua mau mengetahui nih dampak beberapa jenis feedback berbeda terhadap performa partisipan di masa depan. Jadi di tahap pertama, partisipan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu no KR, kualitatif KR, kuantitatif KR, dan irrelevant KR. Deskripsinya masing-masing kayak gini. Untuk kelompok pertama, no KR, partisipan yang melakukan kesalahan gak dikasih feedback apa-apa. Untuk kualitatif KR, partisipan yang melakukan kesalahan cuma dikasih tahu yang dia lakuin tuh benar atau salah. Dalam kuantitatif KR, partisipan yang melakukan kesalahan dikasih tahu letak kesalahannya, bahkan sampai dikasih tips. Misalnya, nanti coba lagi main golf nih, terus nggak masuk lubang. Akhirnya dikasih tips, nanti coba geser tongkatnya 1/8 inci ya. Dan yang terakhir ada irrelevant KR, dimana feedbacknya itu aneh dan gak relevan sama kesalahan yang dibikin. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kejelasan informasi merupakan faktor krusial untuk memperbaiki kesalahan di masa depan. Jadi, partisipan yang bagian dari grup kuantitatif KR itu performanya di masa depan lebih baik dibanding grup-grup lainnya. Yang kedua, variabelnya adalah knowledge of performance. Partisipan yang diberitahu letak kesalahannya di mana dan dikasih feedback tentang gimana cara memperbaiki kesalahannya di masa depan terbukti menunjukkan progres yang lebih baik dibanding partisipan yang sekedar dikasih tahu mereka benar atau salah dan hanya dikasih instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi ini sebenarnya mirip sama yang tadi yang KR itu, cuma kalau di contohnya itu di knowledge of performance ini partisipan yang dikasih tunjuk rekaman mereka pas lagi ngelakuin kesalahan, terus dikasih tahu kesalahannya di mana dan gimana cara memperbaikinya itu terbukti menunjukkan progres yang lebih baik dibanding partisipan yang sekedar ditunjukin video mereka lagi ngelakuin kesalahan tanpa dijelasin gimana untuk improvisasi ke depannya. Next, variabel ketiga disebut juga distribution of practice. Nah, di sini tuh performa seseorang terbukti lebih baik kalau sesi latihan diselingi dengan sesi istirahat. Misalnya Pomodoro Technique. Di metode belajar juga sebenarnya udah pernah dibahas sih ini kan. Kayak dibanding kalau kita melakukan suatu hal sekali duduk 4-5 jam, mendingan kita bagi-bagi sesi belajar kita ke sesuatu yang lebih bite size atau kayak ya
beberapa menit terus diselingi istirahat, terus lanjut lagi belajar kayak gitu. Hal ini dikarenakan pada saat istirahat setiap sesinya tuh bisa menghindarkan kita dari fatigue atau kelelahan yang biasa disebabkan karena mengerjakan suatu aktivitas dalam jangka panjang tanpa istirahat. Jadi variabel keempat dalam motor learning disebut juga observational learning of motor skill. Observational learning atau belajar dengan melihat orang lain melakukan aktivitas yang kita ingin lakukan dapat membantu proses belajar kalau kita menyertainya dengan latihan langsung atau self-modeling, di mana kita merekam diri sendiri pas melakukannya dan belajar dari kesalahan saat menonton rekaman. Variabel terakhir dalam motor learning disebut juga transfer from previous training. Nah, di variabel ini terbagi jadi dua, yaitu positive transfer dan negative transfer. Di mana positive transfer itu merupakan latihan untuk suatu tugas yang terbukti meningkatkan kecepatan belajar untuk tugas tersebut. Misalnya, kalau kalian mau punya skill menulis terbalik, akhirnya kalian latihan nih pakai cermin di depan kalian setiap kalian nulis terbalik. Biar kalian bisa ngira-ngira, kira-kira kalau gue lihat cermin tuh tulisan gue kebaca gak ya? Nah, semakin sering kalian latihan menulis terbalik depan cermin, semakin mahir kalian dapat menulis terbalik. Itu disebut positive transfer. Di saat latihan dan performa kalian tuh align, sama-sama membaik. Sedangkan kalau dalam negative transfer tuh terjadi saat latihan untuk satu skill mengganggu proses belajar skill lain. Misalnya, tugas yang membutuhkan pergerakan kedua tangan tapi dengan kecepatan atau ritme yang berbeda. Nah, negative transfer tuh terjadi saat partisipan diminta untuk menukar gerakan tangan. Nah, terus sekarang kita bakalan ngebahas tentang theories of motor skill learning. Di sini bakalan ada 2 teori, tapi kita bakalan bahas satu-satu. Yang pertama ada Adams two-stage theory. Ini membahas tentang adanya 2 tahapan dalam motor skill learning. Tahap pertama melibatkan pemberian feedback oleh observer. Dan seberapa baik progres kita tuh tergantung sama jenis feedback yang observer kita kasih. Kalau misalnya feedbacknya konstruktif, progres kita akan lebih baik dibanding kalau feedbacknya itu negatif atau bahkan gak dikasih feedback sama sekali. Di tahapan kedua, kita diminta untuk aware sama kesalahan kita dan mikir sendiri gimana cara kita untuk memperbaiki performa kita di masa depan. Nah, selain Adam two-stage theory, di sini juga ada saingannya yang disebut Smith schema theory. Jadi kalau teori Adam cuma fokus ke kemahiran seseorang dalam melakukan satu tindakan yang cenderung repetitif, Smith cenderung berfokus ke belajar hal baru yang membutuhkan respon berbeda tergantung situasi dan kondisi. Misalnya gimana? Misalnya, pas lagi main bulu tangkis kita belajar buat pukul kok sesuai arah datangnya. Apakah melambung, apakah datar, ataukah kita harus mukul balik kok yang datang dengan teknik smash. Dan setiap posisi arah datangnya kok tuh kan butuh cara mukul yang berbeda ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Smith schema teori. Karena kita kalau belajar suatu hal tuh enggak selalu repetitif, enggak selalu sama saklek gitu, tapi kadang juga harus nyesuaiin sama situasi dan kondisi yang ada. Lanjut lagi, sekarang kita bakalan bahas tentang learning movement sequence. Nah, ini juga ada 2, tapi kita bakalan kupas satu-satu lagi. Yang pertama ada the response change approach, di mana pola perilaku yang harus hadir dengan urutan tertentu. Jadi kayak udah ada urutannya. Diawali dengan suatu reinforcer dan diikuti dengan penyelesaian aksi terakhir dari pola perilaku tersebut. Setiap aksi atau respons berperan sebagai stimulus untuk aksi selanjutnya. Stimulus response association diperkuat dengan reinforcement. Jadi ini tuh gimana? Misalnya, kalau misalnya kita dikasih stimulus A, respon kita bakalan 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau kita dikasih stimulus B, respon kita bisa aja 2, 3, 4, 1. Kalau dikasih stimulus C, bisa aja respon kita tuh 4, 3, 2, 1. Nah, intinya kita responnya tuh terdiri atas aksi-aksi yang independen, tapi membentuk suatu pola yang dimana setiap penyelesaian suatu aksi dalam pola tersebut tuh
menjadi stimulus untuk aksi selanjutnya. Nah, dalam learning movement sequence yang kedua, ada motor programs. Menurut teori ini, pendekatan response change cenderung salah, atau kita tidak bisa menggambarkan keseluruhan perilaku. Karena beberapa pergerakan tuh nggak bergantung sama feedback sensoris yang berkelanjutan. Pola perilaku yang sudah saklek bisa menjadi satu kesatuan unit yang dilakukan tanpa perlunya feedback sensoris dari setiap satuan respons. Jadi gini konsepnya, kalau tadi kan pas di chain itu kan, kalau ada stimulus A, bisa aja responnya tuh 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1. Alias kayak setiap pola tuh terdiri dari aksi-aksi yang independen. Nah, kalau di motor program ini, dia ngerasa tuh chain itu salah teorinya. Dia ngerasa kalau ada stimulus A, ya 1, 2, 3, 4 tuh kayak udah satu kesatuan yang gak bisa diotak-atik, gak bisa diputer-puter. Alias ya urutannya kayak gitu dan itu dilihat sebagai satu kesatuan paket. Jadi bedanya kalau chain tadi ngelihat aksi-aksi dalam pola itu sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan bisa berubah-ubah urutannya tergantung stimulus yang datang. Kalau motor program ini ngelihat stimulus itu ngeksitasi satu paket pola yang gak bisa diotak-atik isinya. Nah, sekian dari pembahasan ClickFit BMB materi motor learning kali ini. Semoga videonya bisa ngebantu kalian dalam proses belajar ya. Sampai jumpa!